Langit Istanbul sore itu mulai merona-oranye ketika Zaha Güneş duduk di tribun latihan Fenerbahçe Opat. Matanya tajam memandang ke arah daftar pemain baru yang akan bergabung musim ini. Saat nama Megawati Hangestri Pertiwi muncul di layar digital ruang pelatih, alisnya terangkat tinggi. Pemain dari Indonesia, gumamnya, nyaris tertawa kecil. Bagi Zehra, Liga Turki adalah salah satu liga voli paling keras dan teknis di dunia. Tak banyak pemain Asia Tenggara yang bisa menembusnya, apalagi dari negara yang jarang disebut dalam analisa pertandingan Eropa. Apakah ini bentuk eksperimen klub? Pikirnya skeptis. Ia pun mengabaikan berita itu seperti hembusan angin musim gugur yang sebentar lagi berlalu. Pelatih kepala tampak yakin dengan keputusan manajemen, tapi Zehra tetap bergeming. Ia merasa klub sedang mengambil risiko besar. Mengingat Fenerbahçe adalah salah satu klub paling prestisius, ini bukan waktunya untuk perjudian. Namun jauh di dalam benaknya, suara kecil mulai berbisik, bagaimana jika penilaiannya keliru? Megawati tiba di Istanbul dengan langkah tenang, membawa 1 koper besar, 1 raket voli, dan sejuta rasa penasaran dari publik lokal. Tak ada sambutan meriah, tak ada media yang menyambutnya di bandara, hanya seorang asisten pelatih yang menjemputnya dengan papan bertuliskan M. Pertiwi. Dalam perjalanan menuju asrama pemain, Megawati memandangi gedung-gedung tua dan modern yang berdiri berdampingan. Ia tahu, setiap detik di kota ini adalah pembuktian. Ia tak membawa nama besar, hanya keyakinan bahwa tangannya bisa bicara lebih lantang daripada asal-usulnya. Saat masuk ke ruang ganti, banyak mata menoleh sejenak, lalu kembali sibuk sendiri. Bahasa tubuh yang asing, nama yang belum pernah terdengar, dan logat Inggris yang berbeda membuatnya nyaris tak dianggap. Namun Megawati tetap tersenyum, bukan karena merasa diterima, melainkan karena ia tahu, sejarah besar selalu dimulai dari ketidakpedulian. Zehra masih mengingat hari itu dengan jelas. Ia sedang mengenakan jaket latihan ketika salah satu pelatih berujar, "Kita akan mencoba formasi baru, dan Megawati akan masuk di formasi utama." Spontan, ia tertawa, bukan dengan suara, tapi dalam hati. Formasi utama? Baru seminggu gabung, bisiknya ke rekan setim. Mereka saling lempar pandang, nyaris seperti menyimpan lelucon dalam saku. Di benak Zehra, seorang pemain luar Eropa akan butuh waktu berbulan-bulan untuk mengerti tempo permainan mereka. Namun, Megawati tetap tenang. Ia mendengar bisikan, melihat pandangan sinis, tapi tak sekalipun mengeluh. Ia menjawab semua itu bukan dengan kata-kata, melainkan dengan latihan yang serius dan servis tajam yang mengejutkan banyak mata. Lucunya, tawa yang dulu tinggal di hati Zehra mulai berubah menjadi keheranan yang diam-diam tumbuh menjadi rasa penasaran. Hari itu, Fenerbahçe menggelar latihan terbuka yang juga ditonton oleh media dan fans. Megawati, yang biasanya tenang, tampak sedikit gugup saat mengenakan jersey kuning kebiruan untuk pertama kali. Namun kegugupan itu menguap saat bola pertama dilempar ke arahnya. Dengan ayunan penuh keyakinan, ia menghantam bola seolah tak ada hari esok. Dentuman bola membelah udara, membuat beberapa jurnalis mengangkat alis dan menoleh ke arah pelatih. "Siapa dia?" terdengar bisik-bisik di tribun penonton. Bahkan Zehra, yang berdiri di sisi net, sempat terpaku. Bukan hanya soal kekuatan pukulan, tapi juga tentang bagaimana Megawati menjaga ketenangan saat tekanan datang bertubi-tubi. Ada semacam keheningan yang mengikuti setiap aksinya, seperti jeda sebelum badai. Jejak pertama itu bukan sekadar langkah kaki di lantai gym Istanbul. Itu adalah getar pertama dari badai yang akan segera menyapu persepsi lama. Debut Megawati di pertandingan resmi Liga menjadi sorotan tak terduga. Lawan pertama mereka adalah Eczacıba,
tim kuat yang dipenuhi pemain bintang dunia. Para komentator nyaris tak menyebut namanya di awal laga, hingga ia melakukan kill pertamanya, menembus blok ganda yang dijuluki Tembok Baja Istanbul. Pukulan itu membungkam stadion. Bola meluncur tajam di antara dua bloker berpengalaman dan mendarat tepat di garis. Penonton berdiri, kamera menyorot wajah Megawati yang masih dingin, nyaris datar. Seolah itu hanya satu dari ribuan pukulan biasa dalam hidupnya. Seri demi seri, ia menunjukkan konsistensi yang mengagumkan. Servis floatingnya membuat lawan salah prediksi, dan insting menempatkan bola ke zona kosong seakan berasal dari naluri hewan pemburu. Yang dulunya diremehkan, kini jadi teka-teki yang sulit dipecahkan. Di ruang ganti, Zehra hanya bisa menatap papan statistik. Megawati mencetak poin terbanyak. Ia mendongak dan mengangguk kecil, mungkin untuk pertama kalinya dengan rasa hormat yang belum pernah ia berikan sebelumnya. Meski mencuri perhatian di lapangan, Megawati jauh dari gambaran atlet flamboyan. Ia datang ke latihan lebih awal, pulang terakhir, dan selalu menunduk sopan saat berbicara dengan siapapun. Dalam dunia yang penuh ego, ia seperti bayangan tenang yang bergerak dengan arah sendiri. Yang paling mencolok adalah penampilannya, hijab sederhana dan pakaian longgar yang tetap ia kenakan bahkan di luar pertandingan. Di negeri mayoritas Muslim seperti Turki, tampil religius bukan hal aneh, tapi konsistensi Megawati memunculkan rasa hormat yang dalam. Ia tidak berubah untuk menyesuaikan, ia berdiri tegak di tengah perbedaan. Beberapa fans awalnya bertanya-tanya, apakah ia akan lelah mempertahankan ini di dunia yang penuh sorotan. Tapi jawaban Megawati selalu datang dalam bentuk tindakan, bukan pernyataan. Ia tetap sholat di sela latihan, tetap menolak sponsor produk yang bertentangan dengan keyakinannya. Media mulai memberitakan sisi lain dirinya, bukan sekadar pemain asing yang mengejutkan liga, tapi sebagai simbol kekuatan dari keyakinan yang tenang. Dan perlahan, Megawati menjadi cermin bahwa identitas bukan halangan, tapi justru kekuatan. Dalam hitungan bulan, nama Megawati menjadi headline di berbagai kanal olahraga Eropa. Bukan hanya karena statistiknya yang mentereng, tapi karena pengaruh tak kasat mata yang ia bawa. Penonton mulai membawa bendera Indonesia ke tribun, bahkan ada anak kecil Turki yang mulai meniru gaya servisnya. Para analis yang dulu melewatkannya kini sibuk memutar ulang rekaman pertandingannya. Klub lawan mulai menyusun strategi khusus hanya untuk menghentikan satu orang, Megawati Hangestri Pertiwi. Namun aura dirinya justru makin menyala, bukan hanya karena kehebatannya, tapi karena ketenangannya yang menular ke seluruh tim. Zehra, yang dulu ragu, kini berjalan berdampingan dengannya di luar lapangan. Dalam sebuah wawancara, ia mengakui, "Saya keliru." Megawati bukan hanya pemain, dia adalah fenomena. Kata-kata itu menyebar di media sosial dan jadi simbol bahwa pengakuan terbesar kadang datang dari mereka yang dulu meragukan. Di Istanbul, musim itu menjadi cerita yang akan dikenang. Tentang seorang gadis dari timur jauh yang datang membawa kesunyian, mematahkan keraguan, dan meninggalkan jejak tak tergantikan dalam sejarah voli Turki. Senja menyelimuti Istanbul saat Zehra memilih duduk di tribun penonton, mengenakan hoodie dan masker agar tak dikenali. Pertandingan malam itu mempertemukan Fenerbahce dengan Vakif Bank, tapi sorot matanya hanya tertuju pada satu sosok, Megawati. Setiap kali Megawati melompat dan memukul bola, ada denyut pelan di dada Zehra. Bukan karena kekaguman semata, tapi karena rasa malu yang perlahan tumbuh. Ia teringat komentar-komentar sinisnya dulu, semua terlihat begitu kecil kini, di hadapan kenyataan yang berbicara sebaliknya. Zehra tak bersorak, tak memotret, hanya duduk diam dan menyaksikan. Di selarius supporter,
keheningan dalam dirinya terasa paling keras. Ia tahu, diam-diam ia sedang belajar dari orang yang dulu ia remehkan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak musim dimulai, Zehra pulang dengan kepala tertunduk, bukan karena kekalahan, tapi karena kesadaran. Dalam sebuah konferensi pers usai pertandingan penting, seorang jurnalis bertanya kepada Zehra tentang Megawati. Semua mata menatapnya, menunggu jawaban yang selama ini tak pernah keluar dari bibirnya. Zehra menarik napas pelan, lalu menatap kamera. "Saya salah menilai dia," katanya tanpa ragu. Kalimat itu sederhana, tapi bobotnya besar. Ia mengakui bahwa ia terjebak dalam stereotip, bahwa pemain hebat harus datang dari negara besar, dari sekolah-sekolah voli Eropa, dari nama-nama yang sudah terkenal sebelumnya. Zehra menjelaskan bagaimana ia sempat menolak membuka hati dan pikirannya. Tapi hari demi hari, performa Megawati meruntuhkan tembok itu. Tak hanya secara teknik, tapi secara karakter. Ia melihat kegigihan yang tak bisa diajarkan, hanya bisa diteladani. Dia bukan hanya pemain hebat, lanjut Zehra, dia pribadi yang luar biasa. Ruangan hening sejenak sebelum meledak oleh tepuk tangan. Akhirnya, pengakuan itu datang, dan Megawati, yang menyaksikannya lewat siaran langsung, hanya tersenyum kecil di kamar asramanya. Hubungan Zehra dan Megawati perlahan berubah. Di lapangan, mereka masih bersaing keras, tapi kini dengan saling percaya, saling dorong untuk jadi lebih baik. Tak ada lagi keraguan di mata Zehra saat menyebut nama Megawati. Yang tersisa hanya respek. Di ruang latihan, mereka mulai bertukar pandangan soal teknik. Zehra mengajarkan soal tempo blok khas Eropa, sementara Megawati menunjukkan trik servis dari Asia yang penuh kecepatan tak terduga. Mereka saling belajar, bukan saling menilai. Para pemain muda di tim mulai melihat mereka sebagai simbol sinergi lintas budaya. Bukan karena mereka berbeda, tapi karena mereka menunjukkan bahwa perbedaan bisa menghasilkan kekuatan baru, kekuatan yang menyatukan, bukan memecah. Dan dari yang semula adalah rival diam-diam, kini Zehra menyebut Megawati sebagai panutan dalam diam, seseorang yang tanpa banyak bicara, mengubah segalanya. Fenomena Megawati Effect menjadi bahan pembicaraan di banyak media olahraga. Tiket pertandingan Fenerbahce terjual habis lebih cepat dari biasanya. Bahkan saat lawan bukan tim besar, tribun tetap penuh, banyak di antaranya mengenakan jersey bernomor punggung 18. Media sosial klub meledak. Followers dari Asia Tenggara meningkat pesat, dan komentar berbahasa Indonesia menghiasi setiap unggahan. Merchandise bertuliskan nama Megawati ludes hanya dalam beberapa hari. Klub pun merespons dengan membuat edisi khusus bertema From Java to Istanbul. Stasiun TV lokal Indonesia mulai menayangkan Liga Turki secara langsung, sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya. Bahkan di beberapa sekolah voli Indonesia, gerakan Smash Megawati diajarkan sebagai bagian dari materi latihan. Megawati tidak hanya mengubah cara klub dipandang, ia mengubah peta pengaruh. Ia membuat jembatan antara dua dunia yang tadinya tak terhubung, dan di atas jembatan itu, ia berdiri sebagai simbol harapan. Keberanian Megawati untuk tampil apa adanya menjadi inspirasi. Ia tak berusaha menyesuaikan diri demi diterima. Sebaliknya, ia menunjukkan bahwa menjadi diri sendiri adalah bentuk tertinggi dari kekuatan. Hal itu pelan-pelan menggugah publik Turki dan Eropa. Di forum-forum daring, diskusi mulai bergeser. Dari yang dulu membahas siapa dia, kini menjadi bagaimana dia bisa begitu kuat. Banyak yang menulis bahwa mereka mulai menilai pemain bukan dari asal negaranya, tapi dari dedikasi dan integritasnya. Di kalangan perempuan muda Turki, Megawati menjadi teladan.
Bukan karena aksinya di lapangan semata, tapi karena keteguhannya menjaga prinsip dalam dunia yang seringkali menuntut kompromi. Ia menunjukkan bahwa iman dan kompetisi bisa berjalan berdampingan. Keberaniannya mengubah bukan hanya statistik atau hasil pertandingan, tapi cara berpikir. Dan itu adalah pencapaian yang jauh lebih langka daripada sekadar kemenangan. Zehra duduk dalam sebuah program televisi nasional yang mengangkat tema transformasi dalam dunia olahraga. Di hadapan pembawa acara, ia tak ragu mengatakan bahwa salah satu pelajaran terbesar dalam hidupnya datang dari rasa malu, dari penyesalan karena terlalu cepat menghakimi. Ia bercerita jujur bagaimana awalnya ia merasa lebih unggul hanya karena asalnya, latar belakangnya, dan reputasinya. Tapi semua itu runtuh saat berhadapan dengan seseorang yang tak perlu banyak bicara untuk membuktikan kemampuannya. Saya belajar bahwa kita harus memberi ruang bagi kemungkinan, ucapnya. Kadang yang kita remehkan adalah yang paling berharga. Kata-katanya mengundang banyak pesan masuk dari penonton yang merasa tersentuh dan terinspirasi. Zehra menutup sesi dengan senyum kecil, berkata, "Kini, saya tak hanya bangga pernah bermain bersamanya. Saya bersyukur pernah salah tentangnya, karena dari situ, saya belajar menjadi manusia yang lebih baik." Sementara Megawati bersinar di Turki, Indonesia menggelar perpisahan haru untuk salah satu legenda voli wanita, Yola Yuliana. Di usia 34, ia memutuskan untuk pensiun dari timnas setelah lebih dari 1 dekade mengabdikan diri untuk Merah Putih. Upacara perpisahan diadakan di Jakarta, penuh air mata dan tepuk tangan. Yola berdiri di tengah lapangan, mengenakan jersey timnas untuk terakhir kalinya, dikelilingi oleh junior-junior yang dulu ia bimbing. Banyak di antaranya yang menyebut namanya saat ditanya siapa panutan mereka. Yola bukan hanya atlet, ia adalah pelindung generasi muda, suara yang lembut namun tegas dalam perjuangan. Ia melewati masa-masa sulit, dari keterbatasan fasilitas hingga tekanan publik, dan tetap berdiri teguh, memberi inspirasi. Dan meski langkahnya di panggung nasional selesai, jejaknya tak akan pernah hilang. Ia kini membuka Akademi Voli di Bandung, agar api perjuangan itu terus menyala, termasuk bagi gadis-gadis kecil yang bermimpi seperti Megawati. Dua cerita berjalan di arah berbeda. Satu naik menembus langit Istanbul, satu menutup babak panjang di tanah air. Tapi Megawati dan Yola seperti dua mata pada satu wajah perjuangan, menggambarkan bahwa inspirasi tidak mengenal usia atau tempat. Megawati menyebut Yola sebagai salah satu alasan ia bertahan di saat-saat sulit dulu. "Saya belajar banyak dari cara dia membawa diri, tenang, konsisten, dan penuh dedikasi," ujarnya dalam wawancara daring yang disaksikan ribuan orang. Di sisi lain, Yola menyebut Megawati sebagai bukti bahwa warisan tak selalu berbentuk medali, tapi bisa berupa semangat yang menular. "Kalau saya punya warisan kecil dalam karirnya, saya sudah lebih dari cukup," katanya sambil tersenyum. Dua jalan, dua fase, satu inspirasi. Dan dalam diam, dalam peluh, dalam doa, keduanya telah menjahit kisah yang akan dikenang oleh generasi voli Indonesia dan dunia, sebagai perempuan yang tak hanya bermain, tapi juga menyala.